Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, Shalom. Semangat pagi. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, di mana tahun pemulihan yang pasti terjadi atas kehidupan Anda dan saya ketika Anda mengikuti setiap kebenaran sesi demi sesi yang akan disampaikan dari mimbar gereja ini. Saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudaraku, tahun pemulihan itu terjadi atas setiap aspek kehidupan Anda dan saya. Tema besar kita dalam tahun ini adalah tahun pemulihan. Tahun pemulihan. Pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam karir, pemulihan dalam banyak hal. Pemulihan-pemulihan akan terus terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Tetapi sebelum Anda mengalami janji-janji Tuhan itu, maka ada tahun pemulihan yang akan terjadi atas hidup Anda dan saya, yaitu tahun pemulihan gambar diri. Katakan gambar diri. Saudaraku, berapa banyak dalam kehidupan Anda dan saya tidak menyadari bahwa gambar diri Anda dan saya itu rusak. Gambar diri Anda dan saya itu rusak. Memang mungkin engkau gagah. Memang mungkin engkau cantik. Memang rupamu, casingmu itu menarik. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, gambar diri yang saya maksud di sini bukan bentuk fisik, bukan. Gambar diri yang saya maksud di sini bukan apa yang kau pakai menutupi kekurangan dirimu, bukan. Kau boleh pakai barang yang telah rusak. Sehingga Bapak Ibu dalam perjalanannya mereka bukan lagi menjadi orang petarung yang hebat, tetapi mereka menjadi orang yang minder. Tidak percaya diri. Kalau bahasa kerennya sekarang ada insecure. Itu dia. Kamu insecure. Kan begitu ya, Obed? Kira-kira insecure itu apa artinya ya? Tidak nyaman, merasa malu, merasa minder, tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Dan ketika orang ngomong, Bapak Ibu, ketika orang berhasil, dia langsung insecure, saudaraku. Dia langsung minder. Dia mulai merasa, aku ini, enggak pantas di situ. Orang yang seperti ini, tanpa Anda sadari, Anda sedang rusak gambar dirimu. Padahal kau melayani Tuhan. Padahal kau berkata, Yesus itu hebat, Yesus itu dahsyat. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam diri kita ada yang salah oleh karena apa? Gambar diri yang rusak. Kita belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang gambar dirinya rusak. Tetapi Tuhan pulihkan, yakinkan kembali bahwa dia adalah orang hebat, orang yang luar biasa. Seorang tokoh yang Bapak Ibu Saudaraku, yang mengalami hidup tidak percaya diri, insecure tadi itu. Dia tidak percaya diri, dia minder, dia merasa malu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dengan dikeyakinkan oleh kebenaran firman Allah, sehingga dia sadar, aku ini adalah orang hebatnya Tuhan. Walaupun aku dari pedalaman, walaupun aku dari pelosok, walaupun aku orang kampung, walaupun aku sebenarnya tidak berpendidikan, tetapi ketika Tuhan sudah pakai aku, maka aku adalah orang hebat yang akan Tuhan percayakan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Siapa namanya Bapak Ibu Saudaraku? Mari kita lihat dalam Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim 6. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Lama enggak 7 tahun itu? Lama. Seminggu aja lah. Lama. Kalau Anda mengalami pergumulan Bapak Ibu, lama betul lah ini. Kok enggak selesai-selesai, baru 1 minggu. Ini 7 tahun. Aduh Tuhan, suamiku kok enggak berubah-berubah ini, baru 2 bulan. Ini 7 tahun.
7 tahun. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan. Yakni gua-gua dan kubu-kubu. Untuk tujuannya apa? Menghindar dari bangsa Midian. Karena mereka ditindas oleh bangsa ini. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka. Dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Bayangkan mereka bercocok tanam. Tapi datang bangsa Midian dan bangsa yang lainnya. Mereka menghancurkan tanaman mereka. Mereka mengambil ternaknya. Bahkan tidak ada yang sisa. Sakit enggak? Sakit enggak? Tertindas. Dulu saya punya pekerjaan, Bapak Ibu suka malak orang. Ketika Anda pernah dipalak sama orang, maka ketika Anda ketemu dengan orangnya, trauma enggak? Trauma enggak? Takut enggak? Takut. Di ujung sana dia, wih sudah di situ Charles, menghindar. Kenapa? Karena Anda sudah merasa takut. Jadi kalau orang yang terbiasa dipalak, saudaraku, sini uangmu, sini uangmu. Sini uangmu, cepat, masih ada lagi. Ketika ketemu dengan orang yang suka malak, maka ketika pada saat dia berusaha untuk menghindar. Bangsa ini trauma. Kalau Anda pernah dipalak di sekolahmu, kalau Anda pernah dipalak dengan teman-temanmu, pasti Anda merasa mentalmu rusak, gambar dirimu rusak. Ini bangsa ini, saudaraku, ditindas oleh bangsa Midian, sehingga mentalnya rusak, gambar dirinya rusak. Terus dikatakan, ayat keberapa? 5. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalipun datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang itu, Israel, kepada Tuhan. Tolong yang ini dimatikan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengar firmanku itu. Jadi ada seorang nabi meyakinkan mereka kembali. Aku loh yang melepaskan kamu dari Mesir. Percayalah kepada Allah yang pernah melepaskan kamu dari perbudakan itu. Dikuatkan kembali, diberikan semangat kembali. Tetapi mereka belum bisa menghilangkan trauma yang terjadi. Terus dikatakan, ayat keberapa? 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini motivasi apa tidak? Motivasi apa tidak? Motivasi. Dikatakan Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Ibaratkan kalau saya ngomong sama si Kevin, dia orang yang minder. Vin, kamu orang hebat. Kamu dilahirkan, Tuhan punya rancangan besar bagimu. Walaupun kau kurus, tapi kekuatanmu luar biasa. Kira-kira begitulah. Sampai di mana tadi? Ya. Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya. Nah ini, perhatinya. Sudah dimotivasi seorang nabi. Sudah saya motivasi Kevin. Tapi muncul kalimat begini. Ayat 15. Mana? Oh ya, 13. Jawab Gideon kepadanya. Tuanku,
Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatanmu yang ajaib yang diceraikan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ini kan kira-kira ngomongnya, kata Bapak Gembala, kami dulu begini, kami begini, tapi kenyataannya kami ditindas terus, bibirnya terus begini. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Perhatikan ini Bapak Ibu. Ini kalimat yang sebenarnya tidak patut diungkapkan oleh Gideon. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. 16. Dikuatkan lagi dengan insecure-nya tadi itu. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah menyertai engkau, sebab engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Saudaraku, ayat 15 ini adalah kalimat yang sebenarnya tidak patut diungkapkan oleh Gideon. Tetapi dikuatkan kembali oleh seorang nabi di ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Saudaraku, ketika Allah berkata demikian, di sana Bapak Ibu Saudaraku, Gideon belum yakin. Ayat 15 tadi buka, ayat 15. Kalimat ini Bapak Ibu sering diungkapkan oleh begitu banyak orang percaya, orang Kristen. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Tuhan, dengan apakah ku kasih makan anak-anakku? Tuhan, dengan apakah ku kasih bayar uang kuliah anak-anakku? Tuhan, dengan apakah ku sekolahkan anak-anakku? Tuhan, dengan apakah aku harus membayar setiap kebutuhanku? Ketahuilah, aku kan miskin. Kerjaanku hanya kerjaan serabutan, tidak jelas Tuhan. Saudaraku, kalimat ini adalah kalimat yang sebenarnya tidak patut kita ungkapkan. Tetapi karena gambar diri Gideon rusak, karena ada masa lalu yang pernah terjadi atas hidupnya, penindasan ini Bapak Ibu membuat dia trauma, membuat dia tidak percaya diri walaupun ada seorang nabi yang telah hadir atasnya. Berapa banyak di antara Anda sebenarnya memiliki gambar diri yang rusak? Sehingga ketika Anda dipercayakan banyak hal Bapak Ibu Saudaraku, di sebuah perusahaan, kalau mau mulai usaha, aduh nanti ini gimana ya Tuhan ya, aduh kayaknya aku enggak yakin Tuhan, kasih tanda lah Tuhan. Sudah dikasih tanda 7 kali kau masih kurang ajar juga. Kenapa? Karena kau tidak percaya diri. Minder, insecure tadi ini, gambar diri yang rusak. Saudaraku, ketika gambar dirimu rusak, engkau tidak akan pernah bisa menjadi petarung hebat yang luar biasa. Berhadapan dengan orang ketika ngobrol Bapak Ibu, bicara begini. Ketika di interview, Pak sudah berapa lama bekerja Pak? Ya, saya sudah kerja di perusahaan ini. Tidak berani menatap. Kalau Anda tidak berani menatap dua arah seperti ini, Anda sebenarnya sedang insecure. Anda memiliki gambar diri yang rusak. Tidak percaya diri. Mau bagaimana Anda dipercayakan hal yang besar, engkau sendiri tidak percaya dengan dirimu sendiri. Yakinkan dirimu hari ini. Lepaskan dirimu dari hal-hal yang seperti itu. Pulihkan kembali gambar dirimu. Saudaraku, ketika Gideon ini merasa minder, dia katakan, ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tuhan, aku kan orang dari pelosok,
Aku kan dari Malino sana, dari yang paling ujung dari Kalimantan Timur. Hutan lagi. Perjalanannya 2 hari 2 malam, nyebrang lagi lewat sungai dan lautan. Berapa kali estafet baru nyampe ke rumahku Tuhan. Nggak mungkin Tuhan pakai aku. Masa aku si Tuhan? Nggak ada ke orang lain. Padahal saudaraku yang kasih, banyak di antara Anda sebenarnya yang mau Tuhan pakai luar biasa. Tapi karena gambar dirimu sedang bermasalah, Tuhan kasih kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan sekali lagi, saya ulang sekali lagi. Ada banyak hal yang sebenarnya mau Tuhan percayakan kepadamu. Tapi karena gambar dirimu rusak, akhirnya kepercayaan itu diberikan kepada orang lain. Hari ini, genggam kembali dan erat. Jangan pernah lepaskan kepercayaan apa yang Tuhan kasih kepadamu. Ketika engkau dipercayakan di perusahaan, saya katakan begini, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Karena tidak semua orang bisa dapat dipercaya. Amin. Ketika itu Tuhan kasih kepadamu, ketika itu Tuhan kasih pelayanan kepadamu, katakan aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Karena ini adalah kepercayaan. Amin. Amin. Ketika engkau dipercayakan Bapak Ibu koordinator, jangan lagi bilang begini, aku kan orang berdosa. Aku kan tidak layak. Ketika engkau dipercayakan Bapak Ibu tim PW, aduh Tuhan, aku ini ya, tidak sarjana aku ini. Masa memimpin orang-orang yang sarjana. Ketika engkau dipilih oleh Tuhan, jangan kau cacing kepanasan di situ. Jangan kau pencak silat buat tangkis, maaf Pak Gembala. Nggak bisa. Tunggu dulu. Nanti dulu. Kau pencak silat di situ. Banyak di antara Anda enggak begitu? Banyak di antara Anda enggak begitu? Hah? Banyak? Katakan pegang dadamu gini. Aku tidak begitu lagi. Amin. Amin. Pulihkan gambar dirimu. Pulihkan gambar dirimu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kalimat ayat 16 ini diungkapkan oleh Nabi, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan menemukan, memukul kala orang Midian. Itu sampai habis. Satu kata, satu kunci Bapak Ibu. Ayat seterusnya saya tidak perlu jabarkan. Ternyata ketika Nabi itu berkata, maka Gideon belajar untuk taat. Haleluya! Semangat! Semangat! Jadi ketika Nabi itu berkata, maka di sana Gideon mengambil keputusan taat dengan kebenaran itu, taat dengan firman itu, yakin dengan ungkapan, yakin dengan kepercayaan yang Tuhan kasih kepadanya. Ending daripada cerita ini, maka bangsa Israel mengalami pemulihan, mengalami terobosan, mengalami kegerakan, dan mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Walaupun di sana banyak musuh, tetapi dengan bangsa Israel yang kecil, mereka mampu mengalahkan musuh yang besar. Mereka mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang hebat. Kenapa bisa? Karena gambar diri Gideon sudah dipulihkan. Amin. Kalau Anda gambar dirimu sudah dipulihkan, tantangan, rintangan apapun di depan, engkau yakin dan percaya ketika Tuhan di pihakmu, siapakah yang dapat menggagalkanmu? Tidak ada. Yakinkan itu hari ini. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang kau coba tahun ini, jangan pernah kau takut gagal. Karena orang yang gambar dirinya rusak, yang pertama dia takut gagal. Takut gagal, takut gagal. Gideon ini orang yang takut gagal. Karena gambar diri rusak. Teruslah mencoba, teruslah mencoba, teruslah mencoba, dan teruslah mencoba. Sampai engkau melihat, di balik sesuatu yang tidak pernah engkau bayangkan dan pikirkan, di sana ada sebuah pengharapan yang sangat luar biasa. Seperti lagu berkata, janjimu
seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Tidak tahu di mana pemusiknya, mungkin sudah naik terangkat ke surga. Oh, ada di belakang rumahnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya berharap setiap yang hadir pada pagi hari ini, ada banyak hal yang akan Tuhan percayakan kepada kita tahun 2023 ini. Yang orang katakan bahwa inilah tahun yang sangat sulit, bahwa orang katakan tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Saya mau katakan ketika engkau mengalami pemulihan gambar diri, apapun yang dikatakan orang ke depan, ketika engkau gambar dirimu pulih, karena engkau yakin bahwa Tuhan ada bersamamu, engkau tidak perlu takut tentang apa yang terjadi ke depan, karena di sana ada Tuhan bersamamu. Amin. Yakinkan dirimu hari ini. Kalau engkau berhadapan dengan orang, bercakap seperti ini, jangan kau palingkan mukamu sambil ngomong ke sini. Untung tidak ada itu payung ditarik lehermu begini. Ke sini kau ngadap sini. Kau harus yakin. Amin. Biasakan kalau engkau tidak bisa pakai jas, sekarang kau belajar pakai jas. Amin. Yang tidak biasa kau pakai dasi, sekarang pakai dasi. Karena kau bilang, aku adalah orang pentingnya Tuhan. Walaupun dari kampung yang tidak ada masuk di Google Map. Tapi saya mau katakan kepada Anda, ketika gambar dirimu pulih, engkau yakin menghadapi siapapun. Engkau mampu menghadapi seorang profesor doktor. Engkau mampu menghadapi manajer bank yang terbesar di Kalimantan Timur ini. Engkau berani menghadapi gubernur yang duduk bertatap sapa sambil makan di rumah makan Padang. Saya duduk dengan Kapolda. Makan. Walaupun saya biasanya dulu makan itu bunyi. Itu kalau yang bunyi begitu apa itu? Apa itu? Bukan saya yang ngomong. Saya Bapak Ibu dari kampung sono, makan itu sudah bunyi. Begitu. Kalau ada yang di sini, kau harus pulihkan itu kembali. Karena engkau akan duduk dengan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Amin. Kalau kau yang dari kampung yang biasa makan begini, ya, halo, saya itu termasuk. Yang biasa makan, enggak enak makan begini. Tapi kalau di kampung kan, ada mesin. Nah, terus apalagi tangannya, bukan gini. Itu saya. Itu saya. Dan saya katakan sekali lagi, itu saya dulu. Tapi karena saya sudah terbiasa duduk dengan para pejabat, saya harus menyesuaikan diri. Saya duduk makan dengan Kapolda, pakai sendok. Makannya gimana? Jangan sampai kebuka mulut. Sempat kau buka mulut, lupa lagi nanti. Binatang dari mana yang datang? Jujur. Awal-awalnya susah Bapak Ibu. Terkadang kaki ini mau lupa mau diangkat begini. Kita harus sadar. Yang sekarang kau belum bisa pakai sumpit, kau harus belajar. Amin. Saya duduk makan di Lipo Karawaci. Dengan pengacara terhebat Bapak Ibu. Dengan dosen, profesor, doktor. Duduk kami makan. Hanya 4 orang, makannya 7 juta. Makan rumah makan Jepang. Yang tidak enak menurut mulutku. Mendingan aku makan di pecel lele di pinggiran itu. Kenyang Bapak Ibu dengan sambal yang terasi tadi itu. Makan begini. Lepas-lepas. Sulit. Tapi saya mau katakan. Pulang dari sana, aku harus belajar. Amin. Belajar. Sehingga kapanpun aku duduk dengan orang hebat, sudah santai aja bro. Santai. Ngambil yang kecil pun santai. Kau boleh dari kampung. Tapi ketika engkau dipulihkan, engkau percaya diri di tengah orang hebat, di tengah orang besar. Karena Tuhan sedang menyediakan berkat yang besar bagimu. Bukan untuk saya, tapi buatmu, buat kita semuanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, yakinkan dirimu bahwa engkau, gambar dirimu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Gideon ketika Allah mengungkapkannya melalui Nabi, dia mengambil keputusan, iya Tuhan, aku siap. Kesiapannya
menunjukkan bahwa dia sudah dipulihkan gambar dirinya. Dan ketika ambil keputusan itu, dia berperang atas nama Tuhan Allah. Apapun yang kau alami hari ini, seberat apapun pergumulan yang kau alami hari ini, dengarkan baik-baik. Ketika gambar dirimu sudah dipulihkan, engkau tidak lagi minder, engkau tidak lagi merasa malu, engkau tidak lagi, Bapak Ibu tidak percaya diri. Tapi hari ini engkau harus percaya diri dalam menghadapi tantangan rintangan apapun. Dan di sanalah Bapak Ibu Saudaraku, janji Tuhan akan digenapi atas hidup. Walaupun orang katakan masa kelam hari ini, tapi semua katakan ketika gambar dirimu pulih, pasti engkau mengalami janji tahun ini. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Semua umat bisa bangkit berdiri.